Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, mahasiswa UT UPBJJ Majene, semester 7 dengan nomor NIM 8595636685. Pada kesempatan ini saya akan mengamati atau mencari tahu ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar yang terbagi atas dua, tumbuhan dan juga hewan. Dan saya sudah menyiapkan modul dan saya akan mengisi lembar laporan kerja saya di sini. Hasil pengamatannya akan saya catat di modul ini. Ciri-ciri yang akan kita identifikasi pada makhluk hidup tersebut, baik hewan maupun tumbuhan, yaitu satu, bergerak atau beraksi terhadap rangsangan, kemudian kedua itu bernafas, ketiga perlu makanan atau nutrisi, keempat tumbuh, dan kelima berkembang. Mari kita mencari yang pertama, mungkin tumbuhan. Mari kita mencari tumbuhan. Dan tumbuhan pertama yang saya dapatkan, ini dia, tepat di belakang saya. Tepat di belakang saya pohon jeruk seperti ini, ya, tanaman jeruk. Yang kedua, tanaman kedua itu adalah pohon kersen. Pohon kersen seperti ini besar sekali. Pohon yang ketiga kita akan cari lagi. Pohon ketiga adalah pohon pisang, ya, tumbuhan pisang. Tumbuhan yang keempat adalah ini, teman-teman, tumbuhan bayam, ya, bayamnya sudah tua seperti ini, tumbuhan bayam. Dan yang terakhir, tanaman brokoli. Ini ada dua jenis, ya, ini merah dan yang daunnya hijau seperti yang saya temukan ini. Jadi itu dia 5 jenis tanaman yang sudah saya temukan. Kalau saya identifikasi seluruh tanaman itu, dia geraknya itu geotropisme negatif. Kenapa? Karena dia tumbuhnya ke atas. Jadi pohon dedaunan itu tumbuh ke atas menjauh dari gravitasi bumi. Jadi dia termasuk gerak geotropisme negatif. Kemudian bernafas, ya, seluruh tanamannya karena melakukan fotosintesis seperti itu. Kemudian perlu makanan dan nutrisi, ya, dari air dan juga nutrisi yang didapat dari tanah. Kemudian tumbuh, ya, pertumbuhannya juga ada. Kemudian berkembang biak maksudnya, ya. Berkembang itu melalui, kalau jeruk itu melalui biji-bijinya kan, kemudian yang ditanam lagi. Kalau pohon pisang itu dari tunas-tunasnya, kemudian pohon kersen itu dari biji-biji yang dijatuhkan atau yang jatuh kemudian tumbuh lagi. Kemudian bayam juga demikian, dari bijinya gitu. Nah, pohon yang terakhir brokoli tadi itu juga tumbuh melalui biji-bijinya yang di bagian bunga. Setelah tua itu ada bijinya, jadi dia berkembang biak melalui biji. Jadi hanya satu yang melalui tunas tadi yang saya temukan, yaitu pohon pisang. Demikian hasil pengamatan saya untuk tumbuhan. Sekarang kita akan mencari 5 jenis hewan. Nah, untuk ciri-ciri hewan ada tepat di belakang saya, ayam, dan memenuhi 5 ciri-ciri yang sudah ditentukan di buku ini: bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan butuh makanan. Jadi kelima-limanya dipenuhi yang di belakang, ya. Hewan kedua yang saya temukan yaitu lalat yang ada di lantai sini. Tuh, banyak banget, ya, itu, dan memenuhi 5 ciri-ciri yang ada, yang sudah kita identifikasi, yaitu bergerak, tumbuh juga, kemudian butuh makanan, iya, kemudian berkembang biak, terus apa lagi, ya, semuanya 5-limanya dipenuhi. Makhluk hidup yang ketiga yang saya temukan itu semut seperti ini, ada di tangan aku. Jadi dia juga memenuhi ciri-ciri makhluk hidup kelima-limanya, tumbuh, berkembang biak. Tuh, di baju aku, ya. Bernafas, butuh makan. Jadi kelima-limanya dipenuhi. Dan hewan keempat yang saya temukan adalah kumbang seperti ini, ya. Ada yang bilang ini adalah ampal. Ada yang menyebut ampal, ada juga yang menyebut, ya, namanya kumbang, ya. Ini juga memiliki ciri-ciri berkembang, tumbuh, butuh nutrisi atau makan, bernafas, bergerak. Jadi memenuhi 5 ciri-ciri yang ada di modul. Dan hewan terakhir yang bisa saya temukan adalah hewan serangga ini, ya, kecil banget. Ini namanya ngengat. Jadi seperti ini. Cukup kecil. Mati nggak sih? Masih hidup.
Ya, masih hidup. Tapi merah. Demikian pengamatan saya mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar saya, baik itu hewan maupun tumbuhan, semuanya memenuhi ciri-ciri yang ada di modul, yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penelitian ataupun praktikum ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga teman-teman. Demikian, terima kasih.